Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ashabul Kahfi yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang memiliki kisah inspiratif yang diceritakan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Kahfi. Cerita ini memperlihatkan keberanian dan keteguhan iman dari 7 pemuda yang menjalani kehidupan pada masa pemerintahan Raja Daqyanus. Di dalam surat Al-Kahfi, kisah ini memberikan gambaran tentang bagaimana Ashabul Kahfi menolak penyembahan berhala yang diwajibkan oleh Raja Daqyanus. Keberanian mereka untuk tetap teguh pada iman meskipun dihadapkan pada ancaman hukuman mati memberikan inspirasi yang begitu banyak bagi umat Islam. Diceritakan bahwa Raja Daqyanus dengan pasukannya memaksa 7 pemuda Ashabul Kahfi untuk menyembahnya serta berhala-berhala di lingkungan istananya. Ancaman hukuman mati menghantui siapa saja yang tidak mentaati akan perintahnya. Di tengah tekanan dan ancaman tersebut, 7 pemuda memilih untuk tidak tunduk pada kebijakan penyembahan berhala tersebut. Nama dari 7 pemuda Ashabul Kahfi tersebut adalah Maksilmina, Tamlika, Martunus, Kartunus, Bairunus, Yakbunus, dan Daminus. Ada juga seekor anjing yang bernama Khitmir yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita dari Ashabul Kahfi ini diceritakan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, yang mana artinya, kami menceritakan kisah mereka kepadamu wahai Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 14 yang artinya, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru ilah selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Tak ingin berkompromi dengan kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke-7 pemuda dari Al-Kahfi tersebut memutuskan melarikan diri ke sebuah gua. Keberanian mereka menyiratkan pesan penting tentang keinginan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Sesampainya mereka di gua, ke-7 pemuda ini tidak hanya bersembunyi tetapi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan petunjuk yang lurus bagi mereka. Allah pun menjawab doa mereka dengan memberikan tidur yang panjang selama 309 tahun. Keajaiban ini adalah bukti nyata akan kekuasaan Allah yang melindungi hambanya yang setia. Setelah tidur lebih dari 3 abad, salah satu dari mereka pergi ke kota untuk membeli makanan dengan uang perak yang mereka bawa dari zaman Raja Daqyanus. Alhasil hal tersebut membuat warga kebingungan hingga membawa mereka menghadap raja yang berkuasa saat itu. Sang pemuda menceritakan bahwa mereka melarikan diri saat pemerintahan Raja Daqyanus karena tidak ingin menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja yang saat itu berkuasa seketika kaget karena Raja Daqyanus telah lama meninggal dan pemuda tersebut tertidur selama ratusan tahun. Setelah pertemuan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk mencabut nyawa Ashabul Kahfi. Sang raja pun dengan hormat menyusun jenazah mereka dan membangun masjid di dekat gua untuk mengenang keberanian dan keimanan mereka.
Kisah Ashabul Kahfi ini mengajarkan betapa pentingnya menjaga keimanan dalam menghadapi tekanan dan ujian kehidupan. Ini menggambarkan bahwa teguh pada prinsip-prinsip kebenaran dan iman harus menjadi prioritas, bahkan jika menghadapi kesulitan yang besar. Perlindungan Allah yang melalui tidur panjang selama 309 tahun juga menunjukkan bahwa kekuasaan dan rahmat-Nya melalui pemahaman manusia. Ini memberikan kita pelajaran bahwa kita seseorang berusaha menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya, Allah akan melindungi dan memberikan pertolongan, bahkan dengan cara yang tidak terduga. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.